Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Saputra dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada di bab 13, yaitu naskah dan peran dalam teater kontemporer. Bagian A, teknik penyusunan naskah teater kontemporer. Sebuah pementasan teater yang baik akan mempersiapkan segala sesuatunya sejak awal, agar segala konsep yang diinginkan dapat ditampilkan dengan matang. Begitupun dengan salah satu unsur utama dalam pentas teater modern, yaitu naskah teater. Keberhasilan sebuah pementasan tentu juga sangat dipengaruhi oleh menarik atau tidaknya naskah yang diadaptasi. Setelah melalui proses dramatisasi, naskah kemudian akan bersinggungan dengan unsur-unsur teater lain, yakni sutradara, pemain, dan para pendukung penampilan panggung. Namun meski telah melalui proses dramatasi, naskah harus kembali ke bentuk dasarnya, yakni harus memiliki tema, plot, alur, setting, dan tokoh. Yang membedakan naskah teater dengan karya sastra lain adalah bahwa naskah visual memiliki struktur khusus yang memang dipersiapkan untuk pementasan. Kemampuan untuk menulis sebuah naskah drama yang menarik tidak semata-mata tergantung pada bakat isi penulis, karena kemampuan menulis dapat dipelajari dan dilatih. Berikut merupakan proses-proses yang dilalui ketika seseorang menulis naskah akan menyusun karyanya. Menentukan tema berdasarkan gagasan yang akan diceritakan oleh penulis naskah tersebut kepada khalayak penikmat pementasan. Tema yang terdapat dalam naskah akan menentukan alur penceritaan dari awal hingga akhir, tentu dengan bimbingan kreativitas dan penulis naskah itu sendiri. 2. Memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat dalam cerita. Gambar permasalahan tersebut akan dikembangkan menjadi konflik di dalam naskah. 3. Membuat sinopsis atau naskah yang telah dibuat. Dalam hal yang akan dimaksud dengan sinopsis adalah penggambaran alur cerita dalam naskah secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Sinopsis berguna dalam membatasi pengembangan penulisan naskah sehingga lebih terarah dan tak berkembang secara acak. 4. Menyusun kerangka cerita yang akan ditampilkan dalam naskah, yang terdiri dari paparan rangkaian gawatan, tikungan, atau rumitan penjelasan untuk masing-masing bagian tersebut, yaitu A. Paparan adalah alur peristiwa yang dalam cerita yang akan secara tak langsung akan memberikan perfeksionis tentang karakter-karakter yang terdapat dalam cerita. B. Rangkuman ialah tahap yang akan muncul dalam naskah ketika digambarkan adegan-adegan yang diartikan pada konflik. Dan C. Gawatan merupakan adegan yang menggambarkan suatu permasalahan yang menuntun pada keterbukaan konflik. D. Tikayan merupakan adegan yang menggambarkan bahwa penceritaan telah sampai pada tahap konflik terbuka antara karakter-karakter yang terdapat di dalam naskah. E. Rumitan merupakan adegan yang jelas menggambarkan bahwa konflik yang diceritakan dalam naskah telah menjadi besar dan semakin rumit sehingga sulit diselesaikan. Menentukan karakter protagonis dalam cerita. Selanjutnya, karakter akan menuntut para penonton pementasan pada alur yang penuh dari awal hingga akhir cerita. Tokoh ini dalam istilah lain juga disebut dengan tokoh utama dalam cerita. Tokoh utama juga akan membimbing penonton untuk bertemu dengan karakter lain yang akan memperkuat peran protagonis ini. Menentukan penyelesaian permasalahan dengan cara dapat mengesankan penonton. Meski sebenarnya proses ini tak mudah, diperlukan kepekaan yang tinggi dari penulis naskah tentang respon orang lain dalam terselesaikannya masalah, serta kreativitas yang dimiliki penulis naskah untuk menjadi alur penyelesaian konflik sebagai alur yang logis, tak dipaksakan
dan terkesan tergesa-gesa. Menulis proses merupakan proses penting dalam penyusun sebuah naskah teater bagi banyak orang yang belum terlatih. Penulis seolah-olah menjadi aktivitas yang rumit. Bagaimana menulis dan bagaimana pula mengakhiri, ditambah lagi seorang penulis naskah harus memiliki kecakapan untuk dapat mentransformasikan gagasan yang bersifat abstrak ke dalam sebuah tulisan yang nyata. Beberapa tips yang bisa dilakukan oleh para penulis naskah, diantaranya para penulis naskah akan menggunakan alam berpikirnya, membuka cakrawala sebagai sebuah layar lebar, seolah-olah menonton adegan demi dalam lakon yang diinginkan. Dalam proses ini dibutuhkan kemampuan imajinatif yang tinggi dari penulis naskah untuk membuat apa yang ada di dalam pikiran mengalir seperti sebuah pementasan teater. B. Setelah menemukan alur cerita yang diinginkan lengkap dengan nilai-nilainya, penulis naskah dapat mengiring gagasannya menuju alternatif konflik, sekaligus konflik untuk adegan akhir atau ending. Pada tahap ini pula penulis naskah harus memanfaatkan kemampuan imajinatif untuk menentukan dialog, menentukan settingan panggung, serta menentukan karakter apa aja yang mengisi titik adegan. Siapa karakter utama, protagonis, siapa karakter lawan, antagonis, dan siapa saja karakter-karakter pendukung yang akan muncul dalam lakon. C. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, penulisan naskah akan dengan mudah memulai untuk menentukan gagasan dalam karyanya. Sampai saat ini penulisannya berakhir. Kemampuan imajinatif penulisannya masih tetap diandalkan, karena bukan tak mungkin di tengah penulisan ia mengubah gagasannya. Meski hal itu jarang terjadi, yang pasti setelah melalui tahap tersebut, penulisan naskah akan sangat mudah menumpahkan gagasan dalam tulisannya. Dan tentu semakin banyak menulis naskah. Unsur-unsur naskah drama. Secara umum drama memiliki 4 unsur, yaitu naskah drama, pemain panggung, dan penonton. Di antara keempat unsur tersebut, naskah drama merupakan unsur primer yang tak tergantikan. Tanpa naskah drama tidak akan ada pertunjukan drama. Tanpa panggung dan tanpa penonton, pertunjukan drama masih dapat dilakukan, yaitu dalam bentuk close drama. Pada close drama, naskah drama dibuat hanya untuk dibaca dan tidak untuk dipentas. Berikut penjelasan beberapa unsur yang kerap ditemui dalam naskah drama. 1. Tema cerita. Ketertarikan sebuah pementasan teater biasanya diawali dari tema yang dipilih, karena tema akan memperkuat publikasi dari sebuah pementasan. Tema juga merupakan pengantar menuju sinopsis dari naskah yang akan dipentaskan dalam pementasan teater. 2. Pesan moral. Dalam sebuah naskah teater biasanya terdapat pesan moral, di mana pesan tersebut menjadi inti utama pementasan atau nilai-nilai khusus yang coba disampaikan oleh pekaryanya. 3. Plot. Dalam sebuah naskah teater biasanya terkandung peristiwa pembuka, pertengahan, konflik, hingga solusi dan penyelesaian yang berkembang secara bertahap dan teratur. Rincian tersebut dikenal istilah plot. Dalam pengertian lain, plot dikenai sebagai jalan cerita dalam sebuah naskah teater. Biasanya plot dalam teater melalui tahapan berikut. A. Eksposisi dan tahap secara mengenai pergerakan tokoh. B. Konflik atau tahap cerita mengenai sebuah kejadian. Komplikasi atau tahap secara mengenai konflik yang berkembang dari saling berkaitan dalam masing menimbulkan tanya. Krisis atau tahap cerita mengenai konflik yang telah sampai pada puncaknya. Resolusi atau tahap cerita mengenai penyelesaian konflik. Dan keputusan atau tahap akhir dalam cerita yang dapat berakhir bahagia, sedih, atau tanpa kesimpulan, sehingga penikmat pementasan tersebut harus berpikir lebih lanjut mengenai hasilnya sesuai dengan persepsi pribadi.